Baik, anak-anak, berjumpa lagi dalam pelajaran fisika. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi objek IPA dan pengamatannya, di mana topiknya adalah tentang pengukuran. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Gambar 1, 2, dan 3. Apa yang terbersit dalam pikiran kalian kalau melihat gambar-gambar seperti ini? Ya, pasti kalian sudah tahu. Oh, ini orang sedang mengukur. Tukang jahit sedang mengukur lingkar badan pakaian dari pelanggannya. Ini adalah seorang ibu yang mengukur tinggi badan seorang anak. Dan gambar yang ketiga ini adalah seseorang yang mengukur panjang meja dengan menggunakan jengkalnya. Nah, sudah sering mendengar kata pengukuran ya. Nah, sekarang pengukuran itu apa? Apa sebenarnya pengukuran itu? Nah, pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Berarti membandingkan. Nah, dari kata ini kita bisa pilih sekarang. Ada besaran yang diukur, ada besaran pembanding. Nah, besaran yang diukur pada kegiatan pertama, yaitu lingkar badan. Besaran pembandingnya yang dipakai sebagai satuan itu adalah satuannya sentimeter, yaitu besaran pembandingnya menggunakan alat meteran. Mungkinkah mengukur lingkar badan ini kita bandingkan alat besaran sejenisnya menggunakan timbangan? Bisa nggak? Kan nggak mungkin kan? Mau mengukur lingkar badan tapi menggunakan timbangan kan nggak bisa. Ya, sehingga itu tidak bisa dilakukan untuk kegiatan pengukuran. Kemudian yang kedua, besaran yang diukur adalah tinggi badan anak ini. Kemudian besaran pembandingnya apa? Sama. Satuannya sentimeter, alat ukurnya ini bisa menggunakan meteran juga. Ya, nggak mungkin mengukur tinggi badan anak ini menggunakan timbangan. Tidak sejenis. Kemudian yang ketiga, besaran yang diukur apa di sini? Kan panjang meja. Besaran pembandingnya apa? Ya, pembandingnya adalah jengkal. Sudah bisa dipahami kegiatan pengukuran itu apa? Ya, harus dipahami. Makanya tonton videonya, dengarkan baik-baik, resapi. Kemudian selanjutnya, hasil. Nah, dari kegiatan pengukuran-pengukuran ini tentu akan mendapatkan hasil, kan begitu? Nah, pada kegiatan 1, 2, dan 3 ini, hasilnya misalnya seperti ini. Yang kegiatan 1, panjang lingkar badan Dewi adalah 45 cm. Kemudian yang kedua, tinggi badan Yunita adalah 130 cm. Dan panjang meja adalah 5 jengkal. Nah, sekarang kita pilih lagi di sini. Panjang lingkar badan, tinggi badan, panjang meja, itu adalah sesuatu yang diukur pada kegiatan-kegiatan ini, sehingga bisa kita sebut dengan besaran. Kemudian angka 5, 130, dan 45 ini itu adalah hasil dari kegiatan pengukuran atau bisa disebut dengan nilai pengukuran. Kemudian sentimeter, sentimeter, jengkal ini adalah satuan. Ya, kalau ketemu nanti data seperti ini yang mengikuti angka, artinya kata yang berada di setelah angka itu adalah satuan. Jelas? Nah, jadi kesimpulannya, besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Itu adalah besaran. Nah, pada gambar ini, adakah hal-hal lain yang bisa diukur? Misalnya, warna baju yang dipakai oleh tukang jahitnya ini, bisa nggak diukur? Apa alat ukurnya? Kan tidak bisa diukur kan? Berarti warna hitam itu bukan besaran. Kemudian sama juga warna rambut anak ini. Bisa nggak diukur warnanya? Apa alat ukur warna?
Kan nggak ada kan? Tetapi kalau panjang rambutnya bisa diukur, ya. Nah, jadi ingat bedakan itu. Besaran itu dia harus bisa diukur baru bisa dikatakan besaran. Kemudian satuan itu adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Ingat, pembanding. Oke, selanjutnya satuan pengukuran. Satuan pengukuran itu bisa dibedakan menjadi dua. Ada satuan tidak baku, ada satuan baku. Nah, apa beda keduanya? Sekarang perhatikan lagi gambar berikut. Ini ya. Meja ini diukur oleh seorang ayah dan anaknya menggunakan jengkal. Kira-kira hasilnya sama nggak nanti? Antara yang diukur dengan ayahnya dengan yang diukur oleh anaknya, jengkal hasil pengukurannya akan sama tidak kira-kira? Tentu akan berbeda. Si anak misalnya dapat 5 jengkal, nanti ayahnya bisa mendapat 4 jengkal. Mengapa? Karena ukuran jengkal orang dewasa dan anak-anak itu kan berbeda. Nah, jengkal inilah disebut sebagai satuan tidak baku karena memberikan hasil yang berbeda. Jadi satuan tidak baku itu adalah satuan yang memberikan hasil berbeda jika digunakan oleh dua orang yang berbeda. Ya, ayah dan anak kan dua orang yang berbeda. Jika mengukur meja yang sama menggunakan jengkalnya, maka hasilnya akan berbeda sehingga disebut satuan tidak baku. Nah, satuan tidak baku lainnya adalah misalnya depa, hasta, jengkal sudah ya. Di mana depa itu adalah jarak antara ujung tangan satu dengan ujung tangan lainnya ketika tangan direntangkan. Kemudian hasta itu jarak antara ujung jari telunjuk dengan siku. Ya, kemudian jengkal itu adalah jarak antara ibu jari dengan kelingking. Jelas ya. Kemudian untuk satuan baku, misalnya alat ukurnya diganti. Dua orang tadi, ayah dan anak, mengukur menggunakan metra. Satunya lagi menggunakan penggaris. Kira-kira hasilnya sama apa berbeda? Ya, tentu karena panjang meja yang diukur adalah sama, walaupun menggunakan penggaris dan menggunakan meteran, tentu akan memberikan hasil yang sama. Misalnya panjang mejanya 100 cm. Nah, inilah yang disebut sebagai satuan baku, yaitu memberikan hasil yang sama. Jadi dapat dikatakan satuan baku itulah satuan yang memberikan hasil sama walaupun digunakan oleh orang yang berbeda. Jelas ya? Nah, contoh lain satuan baku adalah ini. Pengukuran menggunakan roll meter atau pengukuran menggunakan meteran. Ya, yang ada skalanya. Itu pasti dia nanti hasilnya baku. Kemudian selanjutnya sistem satuan internasional atau kita sebut sebagai SI. Nah, tujuan apa penggunaan SI ini? Tujuan itu adalah menyeragamkan penggunaannya di seluruh dunia. Bayangkan misalnya, 1 meter di Indonesia berbeda dengan 1 meter di Malaysia. Ketika nanti terjadi jual beli barang, anggaplah besi, misalnya besi dari Indonesia dikirim ke Malaysia untuk dijual. Kalau berbeda nanti ukuran 1 meternya itu antara di dua negara ini, maka nanti sistem perdagangan akan menjadi kacau. Ya. Nah, sistem satuan internasional yang populer itu kita sebut dengan MKS, di mana M-nya itu adalah meter, itu satuan dari panjang, kemudian K-nya adalah kilogram, satuan massa, S-nya adalah sekon, satuan dari waktu. Nah, satuan standar masing-masing dari MKS ini, 1 meter standar itu adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama 1/299.792.458. Ya, jarak yang ditempuh oleh cahaya selama inilah yang disebut dengan 1 meter standar. Kemudian 1 kilogram standar.
itu acuannya adalah massa sebuah silinder platina yang iridium yang disimpan di Cyprus, dekat kota Paris, Prancis. Dan satu sekon standar itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh atom cesium 133 untuk bergetar sebanyak 9.192.631.777 kali. Bayangkan kecepatan getaran atom ini. Itu yang disebut dengan satu sekon standar. Nah, tujuan penggunaan satuan internasional ini adalah, ingat, penyeragaman satuan di seluruh dunia. Biar tidak terjadi kekacauan misalnya di dalam sistem perdagangan. Ya, untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.